Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan mempertemukan kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bersatu dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidup kami. Dengan pimpinan-Mu, kami dipimpin, diarahkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik. Firman yang akan kami tabur dan kami dengar bersama-sama menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau diberkati oleh firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah memperhatikan orang yang datang kepadanya. Allah memperhatikan setiap orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mempunyai pergumulan, beban yang berat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, kita datang kepada sesama kita. Kita datang kepada sahabat dan ataupun keluarga kita. Tentu cerita kita itu, pergumulan yang kita sampaikan itu tentu memiliki batasan. Satu kali kita bercerita tentang perkara yang sama, dia mendengarkannya dengan baik. 2 kali mungkin masih dengarkan, 3 kali. Tapi kalau sampai 4, 5, 6 dan sekian kali kita terus bercerita tentang pergumulan kita yang sama, permasalahan kita yang sama, mungkin orang mulai tidak menaruh hati, simpati kepada kita. Dan tentu kalau kita mau datang kepada sesama kita, kita akan melihat waktunya. Waktu yang tepat kapan kita datang untuk bercerita, untuk bertukar pikiran, untuk menyampaikan perasaan hati kita kepada orang yang kita percayakan untuk bisa mendengarkan kita. Kalau kita datangnya tidak pas waktunya, maka orang tersebut akan merasa terganggu waktu yang dia miliki. Tidaklah demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sesering apapun kita bercerita, berkomunikasi, menyampaikan segala beban dan pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan terus sambut kita. Tuhan akan terus dengar kita. Tuhan akan selalu memberikan hatinya kepada kita. Kapanpun itu waktunya, bagaimanapun keberadaannya itu, Tuhan tetap mendengarkan cerita-cerita kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kita baca hari ini,
yang kita renungkan, kita melihat bagaimana Allah tergerak hatinya berbelas kasih kepada orang banyak yang datang kepada Tuhan. Dia berbelas kasih padahal secara jasmani Yesus yang sebagai Tuhan 100%, Yesus juga sebagai manusia, ketika dia melakukan pelayanan tentu mengalami kelelahan dan rasa lapar. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh Yesus, tetapi dirasakan oleh kedua belas murid Yesus. Ketika mereka telah diutus Yesus, kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka pasti mengalami keletihan, kelelahan, atau lapar pada saat itu. Sehingga Yesus katakan kepada murid-muridnya, kita akan beristirahat sejenak, kita beristirahat dan makan bersama. Mereka menyeberang dan bertuju kepada suatu tempat, tetapi tujuan mereka ini diketahui oleh orang banyak. Sehingga orang banyak ini datang berbondong-bondong datang kepada Kristus dan murid-muridnya. Apa yang menjadi tujuan Yesus dan murid-muridnya tadi menyendiri tidak berjalan dengan baik. Mereka bukannya beristirahat, mereka bukannya bisa menikmati makanan, malah mereka dikerumuni oleh orang-orang banyak. Lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di dalam kelelahan Yesus, di dalam kelelahan murid-murid, Yesus tetap memperhatikan mereka yang rindu ataupun antusias melihat Yesus, mendengar Yesus, dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus melihat orang yang begitu banyak dalam jumlah yang besar, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Yesus melihat kalau mereka seperti orang-orang yang tidak memiliki gembala. Mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk mendengarkan Yesus, melihat dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Melihat situasi itu, Yesus mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Tentu dengan Yesus mengajar mereka dengan banyak hal, akan dapat menuntun, memimpin mereka apa yang harus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Menuntun dan membawa mereka kepada jalan yang benar, jalan menuju keselamatan. Kalau kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah peristiwa mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dia bukan hanya memperhatikan kerohanian mereka, tetapi memperhatikan juga kebutuhan jasmani mereka. Tetapi kita mau melihat bagaimana hati Yesus tergerak oleh karena belas kasihan, melihat orang-orang yang tadi yang tidak punya gembala datang berbondong-bondong, berduyun-duyun kepada Tuhan. Dan dia mulai mengajar. Situasi apapun yang sedang dialami Yesus dan murid-muridnya pada saat itu tidak menjadi penghambat bagi mereka untuk tetap melayani mereka yang datang kepada Yesus dan murid-murid. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang kita katakan tadi. Dalam kehidupan kita tentu ada suka dan ada duka. Ada penderitaan, ada kesenangan. Ada kegagalan, ada kesuksesan.
itu adalah gambaran kehidupan kita. Tentu kita harus tanggap ketika apapun keadaan kita, kita harus datang kepada Sang pemilik kehidupan kita, tentu Tuhan. Datang untuk bercerita, datang untuk mendengarkan suara Tuhan, datang untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tentu setiap pribadi, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, banyak hal yang harus kita ceritakan kepada Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, sampaikanlah itu, ceritakanlah itu. Kapanpun Tuhan akan sambut, Tuhan akan berikan hati untuk mendengarkan cerita kita. Kalau kita bercerita kepada orang lain, mungkin cerita kita itu yang seharusnya rahasia menjadi konsumsi banyak orang. Kita yang ada kecewa, sakit hati kepada orang yang kita percayai tadi. Tetapi kalau kita bercerita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kita belajar dari kasih Tuhan ini. Kalaupun dalam kelelahan kita, dalam keletihan kita, dalam kesibukan kita, ada orang yang datang meminta pertolongan atau bantuan kepada kita. Mari luangkan waktu, pikiran kita untuk menolong atau melayani mereka. Kita belajar dari pelayanan Kristus Yesus ini. Memang itu semua dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan untuk menolong orang lain. Pengorbanan untuk menjadi berkat ketika orang datang. Kenapa orang datang kepada kita? Karena orang itu percaya kalau kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong mereka, menguatkan mereka, menuntun dan membimbing mereka kepada kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan, mengingatkan kita kalau kita punya Tuhan yang tetap setia mendengarkan dan memperhatikan kita yang datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kalau apapun keadaan yang kami rasakan, kami harus datang kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mau datang kepadamu, mau bercerita kepada Tuhan, dan mau mendengarkan suara Tuhan, agar hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah gembala kami, gembala yang akan membawa kami kepada jalan kebaikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.